أوجب علينا الصيام والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه إلى يوم الزحام. الله تعالى بمقام تنزيله واستغفرين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin muhtaramin, para baik orang, para guru, para orang tua, para sesepuh, guru kita Ustaz Muhammad Habibie, TKM Mushola Al-Anwar. Hadirin, hadirat, bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang ke-14 ini kita masih diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah masih bisa puasa, taraweh, tadarus Quran, dia dan ibadah lainnya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, puasa itu beda dengan ibadah-ibadah lain. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu amali Adam lahu." Amal-amalan orang itu kalau dia kerjain ada pahalanya buat dia masing-masing. Kita sudah ada pahala, itu pahala buat kita, bukan buat orang lain. Kita baca Quran ada pahalanya buat kita. Kata Allah, illa shauma, kecuali puasa. Nah kalau puasa kata Allah, as-shaumu li, puasa itu buat aku. Wa ana azbi, puasa itu untuk aku yang akan membalas. Ini beda. Makanya enggak ada bilangan nominal untuk puasa itu gimana sih? Enggak ada. Orang sholat berjamaah itu lebih afdal dari sholat sendiri 20 kali lipat, ada bilangan 20, ada bilangan. Sedang baca Quran satu huruf itu pahalanya 10, ada bilangan yang mengatakan bukan puasa. Kata Allah Ta'ala, al-shaumu li, puasa itu untuk aku yang akan membalas. Ini bedanya ibadah puasa dengan ibadah-ibadah lain. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin hadirat rahimahumullah, ulama banyak memberikan komentar tentang hadis ini. Apa sih itu sisi baik, apa sih dimaksudnya kalau bilang as-shaumu li, puasa itu aku yang akan membalasnya? Ada 50 lebih komentar para ulama. Kata Imam Syukri, beliau tuh menggarisbawahi apa yang dikatakan Ibnu Uyainah. Kata Ibnu Uyainah, innahu yaumul qiyamah yata'allaqu khusamul mar'i bi jami'i a'mali. Orang yang ada di dunia itu punya urusan sama orang lain yang bersangkutan kagak ridho lah senang, nanti dia bisa tuntut jalan. Yang pernah ngambil HP di Cipinang Lontar, yang bersangkutan kagak ridho sampai mati dia minta maaf, nanti saya dituntut. Ya Allah, kenapa ente ini orang ini pernah ngambil HP saya di sini, kenapa? Mana orang itu dia dituntut. Yang pernah ngambil tanah orang sejengkal, bapaknya digeser sejengkal, dikit gak banyak sejengkal? Hah? Dikit? Berapa? Yang bersangkutan gak itu, wah anu tuh dia kayak ini ngambil tanah saya, ngambil anak yatim, harta anak yatim, makan anak yatim, makan warisan keluarga yang gak ada rata. Biasanya mereka dia begitu. Dia suka tukar-tukar angka yang duit kecil, tapi itu duit gak ada, itu habis orang. Zaman orang iya kan itu orang banyak nih, yang datang nggak lihat siapa sih itu apa gitu lagi. Bisik-bisik orang banyak banget itu kan ya. Nah kalau kita ada orang yang usaha dia begini, dia pernah ngambil HP yang bersangkutan nggak itu, kan nggak bisa pakai HP itu nggak itu kan.
diatur lagi tidak pernah kata Ibrahim ini kecuali pahala puasa la sabila tidak ada orang yang bisa mengetahui pahala puasa tidak diambil. Ini istimewanya pahala puasa yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Makanya alhamdulillah itu kita bersyukur waktu bulan itu pun kita baca doa kita tuh Allah baikkan ibadah wa syaban wa balikna tuh berarti waktu dijawab nih kabul. Nah kemarin berapa banyak main bulan Syaban puasa hari mana dia Selasa itu Jumat Sabtu Minggu ada yang meninggal berarti nyampe ini kabul doa begini kabul alhamdulillah. Makanya udah bersyukur kepada Allah alhamdulillah. Kan ada ayat yang udah sering dengar ayatnya. Kalau Allah bilang begini, la in syakartum la azidan. Berapa kita semua? Cuma prakteknya kok susah. Kalau orang yang mensyukur nikmatku pasti ini dari Allah nih, bukan dari cara gitu. Bukan dari biasa. Allah janjiin, aku pasti terbaik. Allah janjiin, cuma kita nggak yakin. Makanya kasih nikmat sehat bersyukur alhamdulillah. Nanti kasih lagi nikmat yang baik. Alhamdulillah. Ada yang masih di motor kan? Ada. Belum kelar. Ini baru ada kata-kata alhamdulillah. Nanti rezeki ditambah dari Allah Taala supaya kelar bermotor. Ada yang masih mantap. Ada. Angkat tangan ya Allah. Alhamdulillah. Naik tambah lagi rezekinya, ya. Duitnya banyak bisa di rumah. Amin. Yang punya rumah satu bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah. Habis lebaran tambahin lagi rumahnya. Berdoa. Amin apa? Amin. Yang punya istri satu bersyukur kepada Allah. Yang amin itu meninggal. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. As-Sayyid Dr. Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki menulis kitab namanya kitab Syarhul Ummah Muhammadiyah, istimewa umat Nabi Muhammad SAW. Saya baru kitab itu waktu lagi sowan ke pondok di Mekah. Alhamdulillah 2 kali nyampe. Di dalam kitab itu beliau bilang, "Ikhtassallahu as-sha'imina bi an ja'ala hadahu kullahu ibadah wa ta'ah." Allah berikan keistimewaan tersendiri untuk umat ini, umat Muhammad. Kullahu semuanya situasi kondisinya orang puasa jadi ibadah. Hebat. Gak ada umat lain yang kayak begini. 11 bulan tidak kayak begini, cuma Ramadan doang dan hanya umat Nabi Muhammad. Mana itu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad. Bersabda kita Muhammad oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sulbus shaim tasbih, wa naumuhu ibadah, wa amaluhu mudha'af, wa yu'amuhu mustajab." Kata Rasulullah, Sulbus shaim tasbih, yang pertama niatnya orang puasa itu jadi tasbih. Tasbih itu apa, Pak? Tasbih itu apa, Bu? Tasbih itu kata Rasulullah, kalimatani khafifatani bil lisan, shaqilatani bil lisan. Ada 2 kalimat enteng di lisan kita, tapi nanti di hari kiamat itu bisa berat timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enteng banget kalimat, tapi fadilahnya di timbangan amal itu jadi berat. Apa itu Rasulullah? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Enteng gak, Pak? Apa enggak? Nomari enggak? Hari juga Ramadan, dibaca itu tuh. Baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Nanti kita timbang amal kita tuh. Apa bentuknya besar? Berat. Itu juga Ramadan 11 bulan. Tapi bulan Ramadan di Ramadan Muhammad gak baca itu, gak baca ta'ala, gak baca itu, gak.
Ini jadi biasa bapak-bapak suka nanti ibu masa depro ya, ada ibu masa depro ala ibu di pinggir jalan atau di pinggir kali dia bilang ini dengan apa itu dari tas pikirin telur mahal ini tasbih dia ini hanya umat Nabi Muhammad SAW. Umat lain diamnya gak tasbih kecuali kita. Yang kedua, walau ibadah tidur kita beribadah, masya Allah. Tidur itu adalah perbuatan yang mubah. Artinya mubah dan salah orang boleh tidur, nggak tidur menjadi dosa. Tidur dengan kepala nggak tidur menjadi dosa. Apa terserah boleh tidur boleh nggak terserah. Tapi kalau di bulan Ramadan tidak yang puasa tidurnya itu kata Allah tulis itu lagi ibadah. Bu, besok kalau suaminya dari habis subuh tidur sampai maghrib jangan bangun. Suami kita namanya itu lagi ibadah. Itu malu beberapa tidurnya orang ibadah. Kalau orang lagi habis kerja, habis dagang, habis ngojek, istirahat tidur, sembahyang tidur, itu ibadah. Tidur dari pasar, habis masak, tapi istirahat sebentar tidur jadi ibadah. Itu tidur yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad. Tidur kita dari ibadah. Yang ketiga, keistimewaan kita. Wa amaluhu mudha'af, amal ibadah kita dilibatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Nih, saya tanya waktu malam Selasa tarawih, ini jawabannya segini apa keluar-keluar? Oh, jamaah saya begitu juga kemarin tuh, sampai kurang karpet, tambahin gelas terpal, gelas karpet keluar-keluar tuh. Tapi sekarang alhamdulillah ada kemajuan. Jamaah saya, jamaah sini, berarti jamaah saya itu orang-orang sini. Kenapa begitu Bu? Kenapa begitu? Kenapa? Ini apa? Yang begini orang yang malam minggu datang, yang terawihnya bertahan cuma 4 hari, itu kurang mengerti tentang keutamaan ibadah bulan Ramadan. Kalau dia ngerti paham, nggak begini terus, tanggal full 30 hari. Kenapa? Di bulan Ramadan awal-awal kita dilipat gandakan, tapi tidak tertarik ini. Subhanallah. Dan Rasulullah waktu di bulan Sya'ban, hidup bulan Sya'ban, Nabi khutbah. Isi khutbahnya intinya bilang begini. Wa man tatawwa'a bi khassatin min al-khair kaman adda faridah bima siwa. Orang yang jadi perbuatan sunnah satu kali nilai ibadah kayak wajib. Jadi dari sunnah ke wajib itu bang. Jadi kalau kita habis wudu sebelum sholat wajib, sholat sunnah wudu 2 rakaat. Itu pahalanya kayak sholat wajib 2 rakaat. Kemudian yang kerjain kayak sholat wajib 2 rakaat. Dia kerjain kayak sholat wajib tarawih, witir, qiyamul lail. Kalian ngerti nih? Gak tinggal nih, gak langsung gitu terus. Keutamaan Ramadan nih. Sunnah jadi besok kita sebelum sahur sempat 2 rakaat yang mulai. Kemudian setelah subuh, qobliyah subuh 2 rakaat, namanya sholat fajar. Habis sholat fajar kita baca doa, sholat subuh 2 rakaat. Habis sholat subuh jangan pulang lagi. Kemudian bisa terbit matahari. Ini tulisannya apa nih? Enggak ada ya? Oh ini terbit apa isyraq? Nah, itu tulisannya isyraq. Iya, isyraq terbit matahari. Rasul hadisnya saya pernah ikut taklim di Maghrib. Maka kitabnya membaca Rabbi Bitawal bil amal soleh dari Rasulullah. Siapa orang sholat subuhnya berjamaah, kemudian dia nggak pulang lagi, dia berzikir. Zikir dalam arti kata bisa baca Quran, bisa baca istighfar, bisa tahlil, tahmid, salawat, apa yang dibaca zikir. Bisa ratib juga bisa, ratib juga bisa. Dia berzikir sampai kapan? Sampai Isra terbit matahari. Kalau saya sekarang jam 5.55. Jam 5.55 dia berhenti, belum batal sembahyang sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah isyraq.
Kata Rasulullah, orang yang sungguhnya berjamaah dia berzikir hingga pulang lagi sampai terbit matahari dia sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya seperti orang bikin haji sempurna. Coba pahala haji nih. Dan haji gak main-main. Haji sempurna, biar kaya dibilang haji sempurna. Bayangin. Sekarang 2024. Coba sekarang daftar haji. Kapan kita berangkat? 2000 gocap. Berapa 2000 gocap. Tapi besok Pak kita gak usah nunggu 2000 gocap. Besok kita sholat 2 rakaat dapat pahala haji. Mau apa ini masalah? Ngerjain apa kagak? Insya yuk sholat isra kan kita kalau nabi semua sahur subuh jamaah sholat isra 2 rakaat. Malah kayak sholat baik orang pergi haji sempurna. Ini yang sunnah nih. Ya. Kalau wajib bagaimana Ustaz? Wa man adda fardatan kata Rasulullah. Iya, orang yang ngerjain wajib 1 kali, pahalanya bulan ini dilipat dengan 70 kali lipat. Sholat isya tadi kita ngerjain, pahalanya 70 kali sholat isya. Besok subuh kita berjamaah, sholat subuh jamaah pahalanya 70 kali sholat subuh. Sebulan 30. Sebulan 30 hari, pahalanya 70. 30 kali 70. 2100. Habis lebaran anak remaja Anwar gak usah sembahyang subuh lagi. Terus sembahyang subuh udah malah 2100. Di YouTube. Iya haji sunnah, apalagi sunnah wajib kita tingkatin dengan sunnah yang lain. Ini mas sekalian, saya lihat ya, yang udah haji, yang udah umroh, ya, yuk, yang udah ustaz, ayo sembahyang juga pakai siwak. Kan sunnah Nabi. Kalau bukan kita yang dari sunnah Nabi siapa? Ahok. Sekarang dia. Kita jalan ayo siwak nih Pak. Berapa harganya Pak? 5.000, 10.000. Habis gak 3 bulan? Ada. Tapi kalau siwak yang mereknya gudang garam. Siwak dari garam habis ke seminggu. Sehari ya. Ya 25.000 ini 5.000 3 bulan gak bisa baik. Saya ajak di Merauke ini untuk mengikuti sunnah Nabi kita sholat dan bersiwak. Apa sih keistimewanya? Ya. Di antaranya yang saya pernah telah ketika Hasyah Imam Al-Ghazali itu di antaranya orang bersiwak itu di antaranya dia agak lama apa ciri-ciri ketuaan itu agak lama. Jadi ada vitamin E ini. Ya. Jadi memperlambat efek-efek ketuaan. Jadi kalau sekarang muda di badan tua kelihatan ini. Terus gusi jadi kuat. Ini gusi jadi kuat. Gigi kita jadi kuat gusi. Apalagi ini siwak di antaranya adalah dia mempercepat keluarnya roh. Saya ngomong begini, lalu pernah praktekin. Suatu saat pada pengajian malam minggu saya pulang, belum sampai rumah dicegat sama tetangga. Ustaz, tolong mampir sebentar rumah saya. Kenapa? Tolong lihat mertua saya. Rumah kontrakan kan ruang tamu situ, kamar di situ. Jadi cukup buka pintu, saya nggak usah mau kelihatan. Ada orang yang tergeletak, nganga. Mau dibilang hidup masih nafas, mau dibilang mati, saya mesti gerak. Saya bilang ya ini udah ini, cuma televisian deh. Dia siwak, saya bikinin, saya basahin, mungkin nanti sering-sering gituin ya. Ikusinya, nah nggak nyampe 2 hari Pak, diumumin speaker. Ilah, wadah diulang. Cepat, berarti benar. Saya praktekin di kitab begitu. Sampai 2 kali saya praktekin, benar. Jadi siwak mempercepat keluarnya roh. Itu mohon maaf Bapak, jangan salah paham. Masih ngomong. Saya bapaknya dia beli rumah-rumahnya pagi di siwak. Saya di rumah ini yang tidur.
Bini gua ini cerewet banget. Bini masak kurang mulu. Kata Ustaz simak cepet orangnya simak ya bini lagi. Itu yang terakhir intinya yang panggilan istilah keistimewaan jiwa ini adalah yang paling mahal adalah apa? Orang itu nanti tatkala sakaratul maut ini memorinya diingatkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun. Ada nggak di antara kita yang jamin gue mau berapa ya Allah, tak gue mati gue sebut ya Allah, ada nggak yang jaminan begini? Nggak bisa. Apalan itu nggak bisa jamin orang itu nanti ketika meninggal bisa ikut dari Allah, nggak jaminan. Dan artinya apa? Sahabat Nabi berapa? Sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, wahyu turun dia tahu, mujizat dia lihat, nggak bisa ikut dari Allah. Susah. Sahabat Nabi begitu. Kalau ini kita bukan sahabat Nabi orang Cina Muhammad, nggak jaminan tuh bisa. Tapi kalau orang ini kata Syekh Imam Maduri, dia biasanya sembahyang pakai siwak, baca Quran pakai siwak, baca maulid pakai siwak kan di dalam maulid itu ada hadis Nabi, ada Quran juga ya. Nanti saat dia meninggal dunia, memorinya diingatkan kalimat la ilaha illallah. Yang saya contohkan ini adalah waktu kemarin terjadi COVID, nggak ada orang isolasi, ini enggak. Saat kalau orang isolasi, Israel datang, siapa antara ini? Ada? Nggak ada. Atau ntar malam kita tidur, bini tidur, anak tidur, mentuk tidur, cucu tidur, kita sendirian. Israel datang, siapa antara ini kita? Nggak ada. Tapi kalau biasa ini, Insya Allah Pak, walaupun sendirian, Israel datang, terus kita mahal Pak. Ini lah mahal. Orang Nasrani meninggal jadi nyebut Allah langsung surga jaminan walaupun tidak pernah sembahyang. Tapi beliau pesan wanti-wanti lagi mau takut lagi itu orang yang sakaratul maut suruh bisikin di kupingnya, bang, dek, la ilaha illallah. Kalau orang Muslim cukup itu katanya dari lama cukup la ilaha illallah. Tapi kalau orang Muslim dua la ilaha Muhammadun. Kalau orang yang kita yakin udah bergerak bibirnya berarti udah boleh ikutin dia. Kata ulama jangan ulang lagi, udah kalimat stop dah. La ilaha illallah kan boleh. Itu dia kalimat terakhir nih. Orang man akhir kalami la ilaha orang jangan ada jaminan surga. Orang kita habis kayak gini biasa ngomong yang lain, Pak. La ilaha illallah. Udah Pak. Di PKB sertifikat di mana, Pak? Dia ngomongnya habis la ilaha. Nipis dari banyak orang. Nah, juga kemarin ayo sunnah Nabi dihidupin, ya. Yang sunnah dihidupin wajib jangan sampai. Ya terakhir kata Rasulullah. Wa du'a'u mustajab, doanya orang puasa itu mustajab dikabul Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukan saya kurang setuju, bukan. Saya sih cuma tiba aja dengan ulama. Kalau ulama kalangan gaib itu kalau baca-bacaan antara tadi 4 rakaat dan bersidah itu bukan sholawat. Ini perhatiin, bukan sholawat. Karena momen doa, bukan saya anti sholawat. Sholawat itu apa diajurin? Ya, hari Jumat banyak sholawat, bulan Syaban banyak sholawat. Tapi kalau Ramadan ini banyak doa, karena ini doa kita mustajab di sini. Makanya kalau kalangan ulama baik itu bukan basirai, bukan di Rasulullah. Doa. Ya Arhamar Rahimin, doa. Ya Tawwab tub alaina, doa taubat. Ya Mu'aimin ya Salam, gitu. Ada ya Allah bagus, ada doa juga nih. Ada ya Allah doa. Ya Rasul itu salawat. Ya. Kalau menurut saya, kalau lihat dari situ sini kurang pas. Bukan yang bagus, cuma kurang pas aja. Bagusnya banyakin doa kita mustajab menyebabkan Ramadan. Ini manfaatin. Makanya apa doa-doanya? Ada doa sebelum sholat 5 waktu ikutin. Ada
ada doa habis tarawih, ada doa habis witir, doa malam. Nah, apa anjuran di atas anjuran doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an, itu banyak doa-doa mustajab. Waktunya kapan di atas mustajab? Sebelum sahur sama sebelum buka. Nah, orang kita terkadang ya terkecoh. Apa terkecohnya? Ketika sahur sebelum buka dia malah asik nonton TV. Baru waktu mustajab di situ kita banyak yang doa. Nah, ini kita berharap mudah-mudahan dia bisa mengakhiri. Yang terakhir, suatu saat Rasulullah pernah bersabda begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu sholatal muaddi." Salatlah kamu sebagai salat kamu yang terakhir. Saya tanya, Pak, kalau seandainya kata, misal kita pulang nih di rumah, buka HP, pas dibuka HP ada WA dari malaikat Israel. Maka Israel ini model punya HP nih. Kata Israel, besok pagi habis subuh aneh jemput ente. Ada malaikat Israel WA begitu. Kira-kira kita malam itu tidur apa ibadah? Ibadah. Sholat subuhnya benar-benar apa asal-asalan? Wudunya asal-asalan apa benar-benar? Karena mau apa? Mau mah? Nah, Rasulullah, "Shallu sholatal muaddi." Sholatlah kamu seperti sholat kamu yang terakhir. Bagus ya Rasulullah. Saat kita sholat, ingat kita sholat. Jangan-jangan sholat saya terakhir. Nah, bikin yang paling bagus. Sholat Isya yang paling bagus, tarawih yang paling rapi, subuh yang paling. Kata seorang ulama di Hadramut namanya Habib Idrus bin Hamsi, beliau bilang dalam nasihatnya dibilang, demikian juga ibadah-ibadah lainnya. Wudu begitu. Saat wudu ingat apa? Jangan ini bulan terakhir, bikin yang paling bagus. Tamaan dikit, biar apa? Basuhan, biar rapi. Kenapa? Mungkin ini wudu saya yang terakhir. Sholat. Sorry, Allah. Bedain, kenapa? Mungkin ini sholat saya yang terakhir. Nah, maksud saya adalah di Ramadan 2024 kan kita ngalamin nih, alhamdulillah. Dan kita nggak ada jaminan 2025 ngalamin lagi, betul nggak? Nah, ayo dijadikan Ramadan ini Ramadan yang paling bagus daripada Ramadan yang kemarin. Wa'alha bi ahsana mungkin ini Ramadan yang terakhir. Tahun besok kita nggak ngalamin. Kalau tahun kemarin tarawihnya bolong-bolong, tahun ini nggak pakai bolong-bolong. Ingat, mungkin besok kita ngalamin. Tahun kemarin kalau baca Quran, sekarang kita baca Quran. Tahun kemarin baca tapi agak hatam, sekarang baca Quran. Walaupun sehari kita dapat cuma selembar, gak apa-apa, selembar. Ini satu juz kurang lebih 10 lembar, 11 lembar. Sehari selembar, berarti seminggu dapat 1 juz. Dapat pausa. Saya kerja, saya dagang, saya gunakan telepon, ya udah saya. Dan lalu pausa, dia satu ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Subhanallah. Biasa buka lagi. Wal Qur'anil Hakim. Subhanallah. Kalau gini insyaallah harap 1000 tahun. Ya. Sampai kita baca Quran. Seminggu tahun besok. Sekarang, ayo baca. Nanti di antara orang yang selamat dari siksa kubur, orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan apa yang sampai jadi manfaat ya. Sering-seringlah minum jamu badan jadi sehat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu, nanti gunanya untuk dunia akhirat. Saya awali dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah. Semoga semua yang hadir dapat berkah. Ini lentera di alam barzah. Buah mangga, buah durian, buah nangka, buah rambutan. Itu nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.